Selamat sore pemirsa TV Tara. Pada sore hari ini saya ingin tahu apa kesiapan dari Sekjen kita Pak Agus Supriyanto terkait dengan persiapan Munaslup, Seminar Internasional dan Astina. Saya mau tanya langsung ya kepada beliau ya. Sudah kenal semuanya ya. Pak Sekjen ini tentunya ikonnya DPP FTPKN, jadi semuanya sudah kenal. Apakah ada yang ditanyakan ini? Nggak ada ya, saya mau tanya aja langsung. Pak Sekjen, untuk Munaslup yang akan diselenggarakan oleh DPP, apa saja kesiapannya dan kesibukan jenengan saat ini? Oke. Makasih Bu Astati. Ya, ini bagi saya ini hari ini luar biasa ya. Ini saya diajak ngobrol khusus nih dengan Bu Astati Bestari kan. Nah, beliau ketua 2 DPP FTPKN. Ya, Bu Astati tentunya tadi disampaikan terkait dengan Munaslup ya. Munaslup, terus juga Munaslup itu juga dirangkaikan dengan ada seminar internasional. Dan tentunya yang paling wow lagi di Munaslup kali ini itu ada juga Puncak Astina 3. Ya, berbicara terkait dengan 3 kegiatan tadi, ini kan kegiatan nasional ya Bu Tati. Nah, tentunya saya selaku sekretaris DPP FTPKN, di mana ya seperti halnya yang udah kita lakukan sebelumnya sebenarnya. Artinya sekretaris itu tugasnya sebenarnya ya kalau dibilang banyak juga tidak, sedikit juga enggak gitu ya. Kan sudah ada wakilnya. Oh, sudah ada wakilnya. Belum, itu nanti saya jelaskan. Artinya apa saja nih tugasnya? Ya, artinya tentunya bicara sekretaris kan terkait dengan bagaimana kita pengadministrasian ya. Mengadministrasikan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan di kegiatan. Sebenarnya bukan hanya Munaslup ya, semua kegiatan yang menjadi bagian penting daripada DPP FTPKN itu menjadi tupoksi dari sekretaris. Ya, apalagi tapi Munaslup. saya Munaslup tanyanya. Ya, apalagi Munaslup ya, maksud saya itu. Nah, Munaslup itu tentunya di sekretaris yang pertama nih tugasnya. Ya, saya bersama wakil ya tentunya, ada wakil sekretarisnya. Itu wakilnya siapa Pak namanya? Ya, oh wakilnya, namanya ya? Ya. Oh iya, wakilnya itu nama kerennya tuh ini ya, kan suka jadi host nih di podcast ya, di podcast Pop Jatik. Nah, panggilannya itu Kinan, ada yang bilang Mita gitu. Nama lengkapnya sih Paramita Kinanti. Waduh, panjang gitu kan belakangnya gitu kan. Tapi saya suka ini kayaknya. Tapi saya suka manggilnya sih, manggil asiknya itu sih Mita. Itu wakil ya. Nah, itu membantu saya selaku sekretaris terkait dengan kebutuhan-kebutuhan di Munaslup. Salah satunya tadi Bu Tati, di Munaslup itu perlu adanya koordinasi dengan teman-teman DPD ya, DPD FTPKN di masing-masing provinsi, termasuk DPC, bahkan ke Dinas Pendidikan yang selama ini menjadi orang tuanya tutor kesetaraan di masing-masing PKBM baik DPD maupun DPC. Nah, sekretaris membantu itu terkait dengan kebutuhan bagaimana kita menyampaikan informasi melalui surat secara resmi dari DPP ya gitu. Nah, itu saya lakukan bersama wakil. Dari surat menyurat, kita menyampaikan informasi di awal kepada DPD, DPC, termasuk bagaimana mengkonsolidasikan itu ya, ini paling penting ya. Konsolidasikan membantu tugas daripada ketua 1 di bidang organisasi. Bagaimana saya juga menjembatani, memfasilitasi, mengkomunikasikan kepada teman-teman semua bahwasanya oh ini ada Munaslup. Tolong bisa berpartisipasi aktif gitu. Selain dengan hal itu tentunya saya juga harus berkoordinasi dengan ketua umum. Karena segala sesuatu terkait dengan persuratan, administrasi, itu semua juga harus melalui ketua umum. Meskipun saya bersama wakil selalu bersama-sama berkolaborasi terkait bagaimana pembuatan surat. Pembuatan itu artinya kita ini ya Ibu Mbak Tati ya, merumuskan sebenarnya. Surat itu kan tidak sekedar dibuat, diketik ya, tapi merumuskan
substansi surat seperti apa yang tepat, baik, dan tentunya ini secara profesional bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini seperti apa verifikasi validasinya tentu tetap harus melalui arahan dari ketua umum. Nah, itu surat menyurat. Untuk perihal Munaslup ini, surat menyuratnya ini lancar-lancar saja atau ada kendala? Baik itu di proses penyusunan sampai ke tujuan, itu kendalanya apa? Ada enggak kendalanya? Kalau terkait kendala, kalau soal penyusunan, perumusan tidak ada kendala sebenarnya, karena ini hal yang menjadi rutinitas. Hanya saja tantangannya, kalau saya memahami itu tantangannya karena memang tadi tema baru, kegiatan baru gitu kan, apalagi Munaslup juga melibatkan banyak pihak. Yang di dalamnya juga nantinya kita mengundang beberapa pihak di luar kita yang menjadi mitra ya, apalagi resmi internasional. Nah, itu kan butuh juga kita buatkan surat, merumuskan surat untuk pihak-pihak menjadi narasumber, sifatnya internasional dan juga nasional. Nah, itu juga tantangannya tadi, bagaimana membuat substansi surat yang ini menerjemahkan bagaimana kita ini benar-benar profesional, bagus, keren gitu ya Bu Sati. Nah, suratnya dan mudah dipahami dan langsung ngena pada yang dimaksud. Nah, itu tantangannya. Termasuk kalau yang dituju sih ya tadi, kalau saya lebih kepada begini Mbak Sati, saat saya bersama wakil menyampaikan surat kepada pihak yang dituju, nah ini terkadang di pihak teman-teman DP-DPC itu ada yang tidak aktif, sehingga kurang aktif dalam hal tadi komunikasi, baik melalui WA maupun kita lewat secara langsung lisan. Itu ada yang memang hanya sekedar ya literasinya kurang ya, hanya dilihat tidak dibaca ya kan, atau bahkan tidak sama sekali tidak dilihat. Itu di situ tantangannya. Solusinya apa kalau ada tantangan seperti itu? Solusinya tentunya saya biasa tadi, jika memang saat di grup itu kurang direspon ya, kita langsung ibaratnya itu kita colek gitu ya, colek dengan nama-nama yang ada, atau kita japri langsung. Namun itu nggak bisa jadi pembiasaan. Japri itu berapa surat yang dijapri? Nah, kalau dijapri, japrinya itu kita pakai namanya, istilah kalau di BA kan ada namanya siaran baru dalam bahasa Indonesia, siaran baru namanya, siaran baru. Jadi sifatnya itu sebenarnya seperti halnya apa namanya di grup, WA grup, tapi nanti begitu saya kumpulkan nama-nama yang ada, itu akan tersampaikan secara pribadi. Itu begitu, Mas. Di blast. Selain itu, mengenai penyusunan surat yang harus sesuai dengan tema, dengan siapa yang dituju. Saat ini kan tren ya, untuk penyusunan kalimat itu kita menggunakan ChatGPT. Apakah Pak Sekjen juga melakukan itu? Bikinkan surat ditujukan kepada UNICEF, karena kita nanti berkolaborasi dengan UNICEF. Apakah juga ada trik seperti itu? Yang jelas selain surat ya, mungkin selain surat juga. Selain surat juga. Misalnya tor seminar, tor Munaslup, bagaimana itu? Oke. Kalau surat, jujur serat itu yang pasti jelas dan wajib saya dilakukan itu. Itu murni dari pemikiran sekretaris ya. Karena itu memang hal yang menjadi rutinitas ya, dan menjadi komitmen, sehingga itu mengalir begitu saja. Saat diberi amanah nih oleh ketua satu atau bahkan penyusunan surat tadi bagaimana? Ya, artinya tadi ya, jadi tegasnya itu untuk surat saya tidak menggunakan ChatGPT, murni dari perumusan pemikiran diri sendiri. Karena itu menjadi hal tadi pembiasaan baik ya, praktek baiknya di situ. Dan ya karena memang pembiasaan jadinya ya merasa mudah saja, mengalir begitu saja gitu. Meskipun dengan tema apapun, meskipun dengan amanah dari ketua satu organisasi dengan tema yang berbeda, dari ketua dua Ibu Astati dengan kompetensi dan juga bidang-bidang yang lainnya, itu mengalir saja. Nah, jadi sekali lagi, no ChatGPT, no way. Ya. Memang nggak begitu rumit sih ya bikin surat itu, nggak harus berparagraf kan gitu. Tidak. Kemudian apakah termasuk tor, kemudian juga bagian dari tugasnya sekretaris?
secara khusus tidak. Namun demikian, sekretaris berkolaborasi, siap berkolaborasi bersama bidang-bidang. Tadi seperti halnya munaslup organisasi. Ada tupoksi dari anggota bidang organisasi saat membuat TOR, disampaikan ke grup, ya kita kolaborasi. Dan sekretaris berperan juga dalam hal itu. Termasuk seminar internasional nih, Bu Astati, terkait dengan TOR gitu ya, yang itu disampaikan di grup, ya itu menjadi kolaborasi bersama gitu. Jadi kalau TOR, JIPI, dan sejenis itu ya, Pak Sekjen dan tim yang melaksanakan tugas itu sebenarnya organisasi bidang masing-masing sesuai dengan tugasnya ya. Ya. Bidang misalnya bidang munaslup yang mengerjakan TOR, Betul. bagian organisasi. Iya. Kalau JIPI artinya berarti yang mengerjakan Dan desa Lindo. Betul. Dan sudah, saya kira kita semua sudah selesai teman-teman. Sudah banyak yang kita gali dari pekerjaan sekretaris dan wakilnya dalam rangka. Bu Astati, maaf nih, ya sebelum ditutup, Oh, iya. ya supaya terkesan kayaknya gampang banget tugas cuma surat. Saya tidak terima itu dengan itu. Oh iya, ceritakan. Iya. Ceritakan selain si Budi Mulyawan, apa sih? Nah, bukan soal. Kan videonya itu namanya surat-surat biasa ya. Iya, Apa kira-kira? sebenarnya Bu Astati. Terima orang. Iya ya. Jadi karena ini ngobrol seru ya. Maksud saya, jadi sebenarnya pertama terkait dengan surat Bu Astati, ya sebenarnya mungkin Bu Astati karena penulis ya, memahaminya itu dengan membuat langsung nulis bisa, bukan begitu sebenarnya ya. Tetap tadi pertama kita harus menyesuaikan dengan tema yang dimaksud, kepada siapa tujuannya, ini seperti apa gitu kan. Bahasa kalimat itu kan tetap tidak bisa langsung ya kita ketik, kita susun ya kan. Seperti halnya kita menulis cerita mengalir, bukan begitu ya bahasanya. Nah, itu yang pertama. Kedua, sekretaris tentunya saat diamanai ya untuk tugas tersebut, ya tentunya harus membuat namanya tadi kode-kode surat yang itu berbeda-beda sesuai dengan tujuan suratnya, maksudnya apa, kan gitu Mbak Tati. Termasuk Mbak Tati nih penugasan berangkat gitu ya, ada undangan. Nah, itu kan ada namanya surat tugas. Itu kodenya berbeda. Kan gitu. Formatnya juga berbeda, gitu kan Mbak Tati. Nah, itu kode-kode itu kita buat. Nah, termasuk adanya terkait dengan tadi ada perbedaan, ada huruf A, B, C dalam surat, itu juga menjadi bagian penting. Apalagi Bu Astati, ini nasional ya. Kebutuhan suratnya tuh dinamisasinya luar biasa. Dalam setahun itu bisa ratusan surat kita keluarkan, gitu ya. Saking aktifnya DBP nih. Jadi yang kodenya itu beda-beda ya? Beda-beda ya. Itu kan artinya saya bersama wakil itu membuat namanya agenda surat. Yang di dalamnya itu ada pembagian-pembagian surat masuk, surat keluar, dan ini juga termasuk SK dari semua pengurus DPD, DPC itu yang membuat sekretaris. Keren. Termasuk tadi munaslup ada kebutuhan panitia, SK-nya yang membuat sekretaris. Oh iya. Nah, seperti polanya sekretaris yang bertanggung jawab terhadap itu. Oh jadi gini ya teman-teman, SK itu tentang persuratan dan kode surat ada sesinya sendiri ya. Oh iya, siap. Sekarang kita bahas tentang munaslup, astina, dan seminar internasional. Kira-kira apa yang bisa disampaikan Pak Sekjen agar bisa diikuti oleh sekretaris-sekretaris lain di organisasi profesi lain sehingga menjadi sekretaris itu pekerjaan yang menyenangkan. Saya kira menyenangkan kok jadi sekretaris itu ya teman-teman ya. Betul. Beda dengan pekom gitu. Silakan. Ya, makasih Bu Astati. Ya, tentunya sebenarnya cukup mudah. Tadi apa yang disampaikan Bu Astati, mudah. Apapun itu mudah. Jika emang kita pertama, mindset kita bangun, kita ini di organisasi. Kalau di organisasi, berarti kita harus mau repot. Itu ya. Mau repot apa? Kan gitu, mau repot apa? Harus bekerja. Repot tentunya ya, mau bekerja
apapun, dimanapun, di waktu kapanpun, kan gitu ya. Kedua, mau repot tadi, banyak-banyak membaca, kan gitu Mbak Sati ya. Membaca, kita diskusi, bahkan ikut apapun, karena itu menjadi modal sekretaris saat tadi dia mana membuat surat dengan substansi tema yang berbeda-beda, begitu. Jadi itu menjadi hal tantangan dari sekretaris. Oh ya. Terima kasih Pak Sekjen, penjelasannya cukup gamblang. Ternyata pekerjaan sekretaris itu tidak menulis, tapi menata bagaimana surat-surat yang keluar maupun surat masuk bisa ditata rapi sebagai organisasi yang sudah bisa bekerja secara profesional. Demikian teman-teman, Tutor Kesetaraan se-Indonesia dan semua pemirsa TV Tara. Tutor Bangkit, memperkokoh Indonesia.